Assalamualaikum Ikoners, kembali lagi sama aku Musda di program Komunikita. Nah, pada diskusi kali ini kita akan berdiskusi tentang materi bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah. Sekarang aku udah langsung bersama dengan dosen pengampunya itu, pengampu dari bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah. Halo Mbak Desma. Annyeonghaseyo. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah baik. Oke Mbak, aku langsung aja nih. Seperti yang udah Musda bilang tadi, kalau bahwasanya kita akan berdiskusi tentang materi bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah. Mungkin Mbak Desma bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang penulisan ilmiah itu bagaimana sih Mbak? Seperti itu. Oke, specifically sih karena memang lagi-lagi ini adalah mata kuliah ya. Jadi dalam 14 pertemuan itu ada banyak sekali materi yang harus kita tahu terkait dengan apa saja unsur-unsur bahasa Indonesia yang diperlukan. Nah, semuanya diperlukan dong pasti untuk penulisan ilmiah begitu. Yeah. Nah, namun untuk video kali ini saya akan spesifik tentang materi mengenal paragraf saja begitu ya. Oke. Mungkin Musda udah belajar deh gitu dari zaman SD gitu, dari SMP juga, dari zaman sekolah dulu tentang cara menulis paragraf ya. Tahu banget kan ya. Tapi kalau saya sih taunya paragraf ya harus lebih menjorok aja sih Mbak. Kalau gitu. Penulisannya ya Mbak ya. Oke, kalau untuk lebih detailnya tuh kayaknya belum sih Mbak. Oke, lebih baik. Ke kalau paragraf ya berarti tulisnya harus lebih menjorok tuh seperti itu. Iya, betul. Paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Jadi setidaknya ada, kalau misalkan kalimatnya panjang, setidaknya ada 2 kalimat. Kalau kalimatnya pendek-pendek ada 3 sampai 5 kalimat begitu dalam satu paragraf. Betul, dalam penulisannya di Word gitu ada harus menjorok 1 cm begitu ya. Kalau dalam penulisan ilmiah begitu. Tapi yang akan yang kita bahas itu sekarang adalah terkait dengan paragraf yang dibenarkan begitu dalam penulisan ilmiah. Karena lagi-lagi ketika kita dulu sekolah begitu ya, paragraf itu kan unsur-unsurnya itu ada terdiri dari kalimat-kalimat ya. Dan kalimat itu terdiri dari SPOK. Kamu tahu SPOK dulu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oh, betul banget. Masih ingat lulus ya, Mbak? Oke, baik. Nah, basicnya bahwa kalimat itu terdiri dari unsur-unsur itu ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Namun kalau misalnya di paragraf kan maka unsur-unsurnya itu akan menjadi lebih complicated lagi, menjadi lebih banyak begitu. Itu tadi disebut dengan kalimat pengenal bisa jadi atau kalimat penjelas. Tapi dalam satu paragraf bahasa Indonesia gitu yang baik dalam penulisan ilmiah itu adalah terdiri dari kalimat pengenal, lalu terdiri dari kalimat utama atau kalimat topiknya, lalu terdiri dari kalimat penjelas dan juga kalimat simpulan. Jadi unsur-unsur yang bisa kita tulis, yang bisa kita masukkan begitu dalam sebuah paragraf penulisan ilmiah itu ada 4 kalimat ini. Ada kalimat pengenal, kalimat utama, ada kalimat penjelas dan juga kalimat simpulan begitu. Itu bisa jadi panduan ya bagi kita penulis begitu. Kira-kira menulis apa lagi ya gitu. Kayaknya kalau udah ada kalimat utamanya berarti kalimat penjelasnya belum gitu kan. Nah, itu bisa memberikan kita informasi ya. Memberikan kita ide baru gitu. Oh ya, oke deh. Berarti sekarang saya menulis kalimat pengenal, penjelas, dan juga kalimat simpulan pada akhirnya. Berarti ini tadi tuh bisa membantu kita, mengarahkan kita nih untuk maksudnya menulis apa nih biar terbentuk paragraf yang baik dan benar seperti itu ya Mbak. Karena identiknya begitu dalam penulisan ilmiah kan dia harus terstruktur ya. Kita nggak bisa langsung memasukkan semua ide kita nulis begitu, nggak tahu itu memenuhi unsur SPOK atau kalimatnya acak-adut, pokoknya saya menulis. Itu kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa seperti itu, harus terstruktur. Bagaimana kita menempatkan paragraf pertama itu isinya apa, paragraf kedua isinya apa, begitu. Bagaimana juga kita memetakan gitu rumusan dalam satu paragraf itu kita mau memasukkan kalimat pengenal, penjelas, kalimat utama atau kalimat simpulannya begitu. Tapi untuk pembuatan kalimatnya sendiri nih Mbak, kira-kira ada syarat-syaratnya nggak sih Mbak? Atau ya cukup itu aja atau mungkin ada syarat-syarat tertentu nih supaya kita bisa membentuk paragraf itu menjadi yang baik dan benar sesuai dengan strukturnya seperti itu? Betul. Ini juga semacam hack kedua ya, gitu, terkait dengan bagaimana kita menulis tulisan ilmiah yang baik dan kesannya itu bisa dipahami bagi pembaca ya, karena biasanya kan penulisan ilmiah itu
bahasanya agak lebih tinggi seperti itu, agak tinggi begitu, rumit, sulit untuk dipahami begitu. Nah, ketika alur dalam penulisnya saja itu tidak terstruktur lagi-lagi begitu, bagaimana itu bisa kontennya nih, informasinya itu tersampaikan yang baik bagi pembaca begitu kan. Sehingga syarat-syarat pembentuk paragraf yang baik gitu dalam penulisan ilmiah setidaknya memenuhi ada berapa? Kalau dari segi kalau dari segi struktur bahasa Indonesia sih ada 4 ya. Ada kohesi, ada koherensi, lalu ada kelengkapan dan ketuntasan, dan satu lagi ada keruntutan. Nah, biasanya itu teman-teman mahasiswa begitu belum bisa membaginya atau bagaimana? Belum bisa membedakan begitu antara kohesi dan juga koherensi. Karena sifatnya itu kan, kohesi itu bermakna kesatuan, sedangkan koherensi itu kepaduan. Bedanya apa nih kesatuan dan juga kepaduan begitu kan? Bukannya mirip-mirip ya Mbak? Kayaknya mirip-mirip ya begitu. Ketika kita prakteknya pun ketika menulis kayaknya ini nggak bisa dibedakan nih, ini kesatuan apa kepaduan ya begitu. Ini kohesi atau koherensi begitu ya. Dari segi terminologinya juga hampir mirip-mirip ya, kohesi, koherensi begitu kan. Nah, cuman yang membedakan gitu ya dari kedua terminologi ini, antara kohesi dan juga koherensi itu adalah kohesi itu adalah kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika informasi dari paragraf itu masih berkaitan dengan gagasan utama. Sehingga misalnya kita lagi menulis tentang komunikasi persuasif gitu, katakanlah apa itu komunikasi persuasif, contoh-contohnya bagaimana, lalu pengaplikasiannya bagaimana yang baik. Misalnya kita mau menulis tentang itu ya, komunikasi persuasif begitu. Nah, jadi ide utamanya, gagasan utamanya itu kan terkait dengan komunikasi persuasif. Kohesinya, unsur kohesinya atau kesatuannya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi persuasif. Gagasan utamanya apa? Contoh-contohnya, lalu bagaimana komunikasi persuasif yang baik, atau mungkin apa saja unsur-unsur komunikasi persuasif, atau asumsi dasar misalnya dari komunikasi persuasif apa. Sehingga ketika kita membaca dari awal tulisan sampai akhir, itu nyambung, kesatuan, ada kesatuan di situ, ada kohesinya begitu. Tetap ada masih bisa dikatakan ini masih ada sambungannya, ada relatednya gitu. Betul, karena kohesi itu kita bisa lihat dari antar paragraf, dari antar paragraf. Bagaimana misalnya paragraf 1 kita bahas tentang definisi dari komunikasi persuasif misalnya. Lalu yang kedua, paragraf kedua kita berbicara tentang asumsi dasar dari komunikasi persuasif misalnya gitu. Nah, ini masih menyambung ya. Masih satu padu gitu dengan paragraf sebelumnya. Sehingga kohesi ini bisa terlihat ketika kita membaca paragraf itu secara keseluruhan. Terus kalau yang koherensi sendiri itu bagaimana, Mbak? Nah, sedangkan koherensi itu masuknya di kepaduan. Ketika kohesi itu kita melihat kesatuannya itu antar paragraf, koherensi itu dilihat dari kepaduan antar kalimat. Jadi satu paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat ya tadi ya. Udah jelas ya sampai sana ya. Nah, ketika satu kalimat itu kita ngomongin tentang kalimat pengenal misalnya, definisi komunikasi persuasif. Lalu masuk ke kalimat topik atau kalimat utama, masih di satu paragraf nih gitu kan. Nah, di situ kita hacknya gitu ya, tipsnya begitu ketika ingin menempatkan sisi koherensi atau kepaduan dari paragraf itu, ada beberapa cara gitu yang bisa kita lakukan, yaitu terkait penggunaan repetition atau pengulangan. Sehingga misalnya di kalimat pertama kita berbicara tentang definisi, contohnya nih, komunikasi persuasif adalah komunikasi di mana kita bisa memujuk seseorang gitu untuk tujuan tertentu, misalnya seperti itu definisinya. Lalu itu kalimat pertama. Lalu di kalimat kedua kita mengulangi lagi atau repetition. Komunikasi persuasif bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan memujuk seorang, misalnya marketing, misalnya dakwah begitu, yang tujuannya gitu untuk mengajak orang gitu kan untuk membeli atau untuk melakukan sesuatu atau untuk berubah. Nah, repetition, pengulangan kata komunikasi persuasif ditempatkan di kalimat yang berbeda itu termasuk dalam koherensi. Oke, berarti perbedaannya adalah di mana kohesi itu kita lihat dari seluruhan ya Mbak, antar paragraf, sedangkan koherensi itu di antar kalimat. Oke. Kalau untuk kelengkapan dan ketuntasan sendiri itu bagaimana Mbak?
Betul, kalau kelengkapan dan ketuntasan itu terkait dengan kedalaman pembahasan. Karena kita ini berbicara tentang bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah, maka yang dibahas itu bukan hal-hal yang remeh-temeh begitu ya. Bisa dibedakan lah gitu antara tulisan opini misalnya, atau cerita pendek misalnya, yang dibahas itu tidak serigid, tidak complicated gitu, tidak sesusah penulisan ilmiah begitu kan. Ya katakanlah kalau di minggu lalu nih misalnya Musda sempat masuk ke kelas gitu, ada banyak sekali macam-macam bentuk tulisan ilmiah diantaranya seperti makalah, artikel ilmiah, lalu ada skripsi, tesis, disertasi. Nah itu adalah macam-macam contoh dari penulisan ilmiah, sehingga tulisan yang ada di dalamnya itu tidak boleh sih, boleh misalnya kalau mau secara general saja, tapi dilihat dari kalau misalkan kita mau menulis yang berkualitas, maka kita ingin melihat kedalaman dari pembahasannya begitu, bagaimana analisisnya, bagaimana cara dia menginterpretasikan data begitu, bukan hanya sekadar temuan atau mungkin bukan sekadar mendefinisikan tentang isu gitu, tentang fenomena yang diangkat, tapi juga menganalisisnya, bagaimana misalnya fenomena ini berimpact pada society misalnya, atau bagaimana fenomena ini kalau misalkan dikombin sama teori komunikasi yang relevan misalnya seperti itu. Nah, maka unsur-unsur kedalaman atau kelengkapan dan ketuntasan pembahasan yang ada di dalam penulisan ilmiah itu bisa terjadi. Oke, berarti ketuntasan ini tuh dilihat tentang bagaimana si penulis ini ingin menyampaikan pesan kepada si pembaca begitu ya, Mbak? Iya, secara lebih dalam, lagi. Maka yang dikupaskan bukan hal-hal yang covernya saja begitu ya, bukan seperti itu. Oke, kalau untuk keruntutan sendiri itu apakah mungkin ada hubungannya juga sama kelengkapan nih, Mbak? Kalau keruntutan ini berkaitan dengan struktur ya. Dalam lagi-lagi kalau dalam penulisan ilmiah itu kan ya ada pembahasan, ada ada pembukaan, ada pembahasan, ada juga penutup. Itu struktur general ya, yang bisa kita pahami begitu. Tapi kan apa yang kita tulis dalam dalam pembukaan nih, contohnya saja begitu. Itu kan ada subtimnya lagi ya, ada subtemanya lagi. Misalnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan misalnya begitu. Nah, itu harus dijelaskan, disampaikan gitu, ditulis secara runtut agar ketika kita membaca nih hasil tulisan itu, tahu nih latar belakang dari tulisan ini apa. So what gitu kan. So what itu berarti rumusan masalahnya apa begitu. Terus kalau misalnya ada masalahnya, lalu emangnya tujuannya buat apa begitu kan. Nah, maka itu baru pembukaan nih gitu kan, belum di pembahasan, belum di penutup begitu. Nah, itu harus sesuai dengan format atau struktur penulisan ilmiah yang disepakati, karena setiap instansi seperti itu, katakanlah universitas begitu, komunikasi deh, ilmu komunikasi UII gitu dengan ilmu komunikasi UGM misalnya, bisa jadi memiliki struktur atau format penulisan yang berbeda, ya gitu. Itu kesepakatan, tapi secara generalnya begitu, itu tadi adanya pembukaan, pembahasan, lalu penutup seperti itu. Jadi untuk keruntutan sendiri ini tentang struktur ya, Mbak? Bagaimana kita harus menulis sesuai dengan struktur yang sudah disepakati. Oke, berarti untuk syarat-syarat paragraf itu ada 4 sendiri, Mbak ya? Untuk jenisnya tuh kira-kira ada banyak nggak sih, Mbak? Kalau paragraf itu apakah sebenarnya satu jenis saja atau mungkin ada beberapa jenis seperti itu, Mbak? Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang penulisan ilmiah nih dalam bahasa Indonesia begitu, sebetulnya jenis-jenis paragraf ini berguna untuk sebagai seni begitu. Bagaimana cara kita menyampaikan ide kita, bagaimana kita cara menyampaikan analisis kita ke dalam bentuk macam-macam paragraf yang bisa kita gunakan. Di antaranya nih, contohnya ada paragraf deskripsi gitu. Lalu ada paragraf narasi, ada juga paragraf argumentasi, ada paragraf eksposisi, dan yang terakhir ada paragraf persuasi itu kan. Nah, apa saja itu dan kapan kita bisa menggunakan paragraf persuasi, kapan kita harus menggunakannya, di saat seperti apa, atau mungkin untuk mengungkapkan ide yang seperti apa misalnya yang tepat, sehingga tujuan dari penggunaan jenis-jenis paragraf ini adalah agar tulisan yang kita sampaikan begitu dalam sebuah penulisan ilmiah itu bisa dipahami dengan baik, komunikasinya terjadi secara efektif
Berarti itu bisa disesuaikan dengan tujuan kita, tujuan penulisan ilmiah itu apa. Jadi kita sesuaikan dengan jenis paragraf yang harus kita tulis seperti Betul. itu. Nah, ada kalanya begitu dalam sebuah penulisan ya, kita menggunakan berbagai macam jenis paragraf. Ketika kita mau mendefinisikan, misalnya mendefinisikan tadi contohnya komunikasi persuasif, kita mendefinisikan apa itu komunikasi persuasif, maka kita menggunakan paragraf deskripsi. Nah, apa itu paragraf deskripsi? Sesuai dengan namanya ya, deskripsi itu berarti menjelaskan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu. Tapi bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu dengan baik? Tentu ya. Kalau contoh dari paragraf deskripsi itu berarti kan kita menggambarkan objek atau suatu keadaan. Tadi contohnya komunikasi persuasif gitu kan. Contohnya karena ini adalah deskripsi, berarti kita menggambarkan apa itu komunikasi persuasif. Berarti deskripsi itu ya menjelaskan seperti itu ya. Menjelaskan dan menggambarkan secara dan ini harus difungsikan dengan kelengkapan alat indera kita begitu, misalnya dengan melihat atau mungkin dengan merasakan seperti itu gitu kan, sehingga kesan yang bisa kita tangkap gitu terkait dengan penjelasan komunikasi persuasif itu bisa didapatkan dari si pembaca, pembaca yang membaca tulisan kita tentu ya. Kalau untuk narasi sendiri itu bagaimana, Mbak? Nah, kalau untuk narasi itu saya pernah meneliti terkait dengan penggunaan paragraf narasi dalam penulisan ilmiah. Ini tahun 2022 kalau saya nggak salah ingat gitu. Bahwa begitu ketika peneliti menggunakan teknik ini, narasi itu kan termasuk ke storytelling ya. Bagaimana cara kita menceritakan kembali dengan bahasa yang relatif sederhana begitu. Nah, itu akan lebih mampu memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca, terutama ditargetkan untuk pembaca awam. Begitu, apalagi misalkan kita hindarilah gitu tulisan-tulisan atau paragraf yang bahasanya dakik ya bahasanya ya. Bahasanya sulit dimengerti atau mungkin menggunakan bahasa asing atau bahasa ilmiah begitu. Yang kita tuh kayaknya harus searching dulu maksud kata ini apa. Sebagai pembaca jadi bingung seperti itu ya, Mbak. Jadi nambah bingung kan, harus nyari lagi ini maksudnya apa ya begitu kan. Nah, hindarilah begitu penggunaan kata asing seperti itu. Boleh misalnya ketika tidak menemukan padanan kata bahasa Indonesia yang menyerupai ya dengan padanan asing itu, kalau misalnya tidak menemukan begitu, maka tulislah padanan asing tadi apa katanya, lalu dijelaskan. Dijelaskan setidaknya satu kalimat deh seperti itu, apa maksudnya dari kata asing ini. Nah, dengan demikian gitu kan pembaca akan lebih optimal begitu dalam memahami tulisan. Nah, dengan teknik narasi ini maka kan ketika menceritakan kembali kita kayak ngobrol begitu loh. Jadi lebih enak juga dipahaminya, lebih rileks kan, walaupun yang dibahas misalnya teori komunikasi begitu. Kayaknya kalau kita baca buku textbook gitu kan, baca buku teori itu susah banget kita pahami. Tapi ketika kita ngobrol lebih gampang dipahami, lebih gampang. ngerti. Maksudnya gitu, nah gitu ya. Gitu. Kesan yang ingin disampaikan oleh paragraf narasi. Kalau yang persuasi itu bagaimana, Mbak? Nah, kalau persuasi itu lain lagi, karena persuasi itu identikly dengan dengan tujuan akhirnya yaitu untuk membujuk orang atau untuk mengubah opini seseorang atau mungkin untuk tahapan mengubah behavior atau mengubah tingkah laku seseorang, maka baiknya paragraf persuasi ini ditempatkan di akhir kalimat. Jadi itu kayak nge-wrap up tulisan kita, tujuan tulisanmu itu untuk apa, lalu dituliskanlah dengan teknik yang persuasi ini. Misalnya mengajak, marilah kita bersama-sama menjaga bumi, misalnya kayak gitu, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin dengan cara merecycle barang-barang yang kita punya, misalnya kayak gitu ya. Contoh-contoh kalimat persuasi, mengajak, kalimat ajakan begitu. Berarti itu kalimat yang mana tujuannya itu untuk merubah opini orang seperti itu, Mbak? Iya, mereka jadi semakin hal yang bisa diingat itu kan adalah hal yang terakhir kali mereka baca. Iya, benar. Nah, makanya ditempatkan kalimat persuasi di ujung tulisan begitu untuk memberikan kesan tadi, mengingatkan kembali dalam tanda kutip ya, mengingatkan kembali pembaca akan tujuan dari tulisan ini tuh apa. Kayak gitu. Berarti itu mungkin teknik-teknik yang bisa dipakai dan bisa digunakan agar penulisan kita dalam konteks ilmiah nih lagi
lagi-lagi bisa tersampaikan dengan lebih baik. Karena tujuannya adalah komunikasi yang efektif kan. Ya benar. Berarti untuk jenis paragraf ini tuh tidak hanya bisa digunakan satu, bahwasanya di penulisan ilmiah itu tadi bisa digunakan 2-3 ya Mbak ya? Betul, bisa digunakan semua juga bisa kalau memang diperlukan seperti itu ya. Berarti emang itu tergantung dengan bagaimana si tujuan penulis ini menulis tulisan ilmiah itu untuk apa, seperti itu ya. Betul. Bagaimana penulis ini mau pembaca itu menangkapnya seperti apa. Betul, dan lebih baik lagi jika penulis itu memahami tujuan dari masing-masing paragraf, penggunaan paragraf gitu kan. Dengan itu kan dia langsung bisa menggunakan teknik-teknik itu dalam tulisannya. Oke, Ikoners, itu tadi tentang bagaimana kita menulis tulisan ilmiah yang sesuai dengan strukturnya ya Mbak. Betul, ya. Yang bahasa mana Indonesia ada ya struktur bahasa Indonesia yang mana ada syarat-syaratnya dan juga ada jenis-jenis paragraf yang mungkin bisa kita gunakan nih. Kita gunakan bebarengan ataupun salah satunya saja, tergantung bagaimana Ikoners mau menunjukkan isi dari tulisan ilmiah itu sendiri. Oke, semoga diskusi ini bisa membantu Ikoners mendapatkan arahan bisa untuk membuat tulisan ilmiah lebih baik dan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Oke, cukup di sini diskusi dari kita. See you on the next video. Bye-bye.